Baik, selamat siang teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita pembahasan tentang WSP Pemula yang nanti akan disampaikan oleh pemateri kita, Bang Deva ya, sebagai tim teknis dari TTK. Nah, lalu nanti ada sisi tanya jawab di akhir video ya, teman-teman. Dan teman-teman yang misalkan nanti mau baru bergabung atau gimana, ini nanti tenang, ada ada recordnya, nanti di-share ke grup teman-teman ya. Baik, Bang Depa sudah siap? Oke, sudah ya. Oke, waktu dan tempat saya silakan Bang Depa, silakan. Baik, terima kasih ya Mas Fahmi atas pembukaannya di Zoom siang hari ini. Baik, Bapak, Ibu, teman-teman semua, saya mohon maaf ya karena tidak open kamera. Kamera saya sedang ada trouble ya. Oke, untuk siang hari ini kita belajar WSP untuk pemula ya. Teman-teman yang sudah punya WSP, tolong disimak baik-baik ya. Soalnya ada beberapa yang harus saya praktekkan untuk teman-teman sekalian tentang SEO ya. Atau perlu dicatat, bisa disediakan catatan, entah itu dari kertas atau dari HP ya. Baik, saya izin share screen ya. Iya, Yogi dari waktu dari Lebaran nggak dikirim-kirim. Oke, sudah tampil ya. Baik, Bapak Ibu ya, teman-teman semua. Ini berikut adalah tampilan dari WSP bagian beranda. Tampilan dari si WSP yang masih di sini ada satu produk sih. Ini masih awal banget ya. WSP-nya belum ada banyak segala macam dari atas header, widget, dan lain-lainnya ya. Dan di sini masih ada satu produk ya. Dan nantinya kita akan sama-sama belajar ya cara bikin produk dan nantinya juga akan ditampilkan lewat Google ya. Karena produk WSP ini website SEO praktis ya. Yang nanti akan dimunculkan lewat Google Search Console dan akan muncul di pencarian Google ya, teman-teman. Nah, ini bagian berandanya. Kalau teman-teman sudah punya WSP ya, nanti tinggal masukkan saja domainnya ya. Domain yang sudah teman-teman pesan lewat tim sales kami, tim sales TTK ya. Nanti kalau sudah aktif, akan ambil seperti ini ya. Dan jangan bingung, kenapa sih tampilannya hanya seperti ini aja. Jadi teman-teman di WSP ini harus benar-benar teman-teman kelola semua ya. Mulai dari produk, widget, dan sebagainya ya. Dari sini adalah tampilan berandanya. Dan ini adalah tampilan dari si adminnya ya. Ya itu kita ya yang nanti akan mengelola si WSP ini. Ya cara masuk ke admin panelnya, teman-teman tinggal tambahkan ini ya. Nah, ini kan nama domain teman-teman ya. Tinggal tambahkan panel ya. Panel MS. Nah, dia akan akses login ya. Dan akses login akan dikasih ya oleh tim sales kembali ya. Bentar ya, ada yang masuk lagi. Jadi saya sudah dikasih oleh tim sales ya tentang username dan passwordnya ya. Nah, teman-teman langsung Langsung tekan saja ya tekan saja ya. eh, Eh, username dan passwordnya. Lalu klik login ya. Jangan klik lupa password. Terkadang teman-teman yang lain yang sudah punya WSP suka kebingungan nih. Kliknya yang mana? Nah, kliknya yang login ya, teman-teman. Klik login. Nah, ini adalah tampilan dari admin panel ya, yang nantinya akan dikelola dan teman-teman kelola ya.
Nah, perlu diperhatikan ya, di sini menunya itu di bagian atas ya. Di sini ada menu pengaturan dan master data ya. Dan menu-menu ini yang website, daftar Google, dan riset kata kunci tidak perlu dipakai dulu ya, teman-teman. Kita fokus di menu master data dulu, baru kita ke pengaturan ya. Klik master data ya, teman-teman. Nah, menunya itu di kolom bawah ya. Ada beberapa menu, mulai dari kategori, widget, atas header, dan sebagainya ya. Cukup lumayan kompleks ya. Dan awal-awal sebagai seorang SEO ya, SEO spesialis, teman-teman dibikinkan kategori terlebih dahulu ya, untuk menampilkan produknya. Dibikin dulu nih kategorinya dulu. Lalu di sini ada tombol atau button input kategori ya. Nah, ini ada beberapa form, tapi jangan diisi semua ya. Cukup nama kategorinya saja yang kita perlukan untuk membuat kategori. Mungkin di sini teman-teman ada yang punya produk, Bapak Ibu ada yang punya produk yang ingin dipraktekkan ya. Bisa di open mic. Jadi open mic, silakan. Entah itu produk jasa, produk jualan ya. Baik. Oke. Baik, dari teman-teman sekalian ada contoh produk nggak nanti yang akan dicontohkan oleh Mas Deva, teman-teman? Misalkan teman-teman punya produk jasa atau teman-teman punya produk fisik gitu, misalkan madu atau apa gitu, atau jasa SEO. Silakan Bapak-bapak, teman-teman sekalian bisa open mic biar kita belajar bareng-bareng nih. Ada nggak teman-teman? Eh, ada di chat ya. Ada Pak, Videotron. Saya Pak, Iya, ya Pak. Videotron, jual Videotron. Videotron. Oh, Videotron ya. Iya, iya, Oke, ini kategorinya Videotron ya. Bentar ya. iya. Saya lihat. Jual beli sewa Videotron kategorinya. Oh, jual beli ya. Iya, Videotron gini ya. Seperti ini ya, Pak. oh iya betul, Oke. betul Pak. Mungkin saya ambil dulu ya gambarnya dari Google karena ini memang buat contoh ya. Kita ambil saja. Ini gambar pecah nih. Boleh terus. Wah, Sewa begitu ya, Pak. iya. Oke. Nah, dari kategori ini juga teman-teman harus pakai kata kunci juga ya. Jangan hanya dari nama produknya saja. Jadi ini sebagai kata kunci juga ya, sewa Videotron termurah. Cukup simpel ya, tapi bisa dipakai ya untuk kategori. Nah, kalau sudah di submit, nah di sini kan ada beberapa form ya. Sorry, saya ulangin ya. Nanti gue loh. Ada beberapa form ya. Ada upload foto, file gambar, dan sebagainya. Nah, teman-teman tidak perlu di upload gambar dulu ya di kategori. Cukup dengan nama kategorinya saja. Lalu dicentang ya jika ditampilkan. Cek jika ditampilkan ya. Dicentang lalu di submit.
Nah, tampilkannya eh iya ya. Nah, kita lihat di beranda WSP-nya. Nah, ini sudah muncul ya kategorinya, tapi belum ada produknya ya. Kategori berhasil dibuat, kita ke menu namanya produk ya. Nah, ini produk teman-teman. Di sini ada 4 button ya, dan difungsikan beda-beda ya teman-teman. Jadi kalau ingin bikin produk, kita ke button tambah produk ya, atau plus produk gini, seperti ini ya, diklik. Nah, di sini di awal form itu kita milih kategori ya. Di sini ada 3 kategori ya. Kita pilih kategori yang mau ditentukan. Nah, dari sini kita ke nama produk. Nah, nama produk ini dicari dari kata kunci di Google ya, teman-teman. Jadi, teman-teman harus menggunakan Google Suggest ya, seperti ini ya. Atau klik saja Google dengan kata kunci produk teman terlebih dahulu ya. Produk teman-teman terlebih dahulu. Nah, sini ada beberapa kata kunci yang sudah kompetitor pakai ya. Tapi masih bisa kita pakai juga ya. Hanya saja kita perlu cari kata kunci yang cukup efektif ya, teman-teman. Sebentar ya. Saya buka notepad dulu. Nah, untuk riset kata kunci teman-teman perlu yang namanya notepad ya. Biasanya ini aplikasi bawaan dari laptop masing-masing ya, sudah ada. Jadi di TTK itu cari kata kuncinya seperti ini ya, teman-teman. Tadi awal namanya keyword awal ya. Awal, keyword awalan. Nah, sini keyword produk ya. Dan ada lagi ekor 1 dan ekor 2 ya. Dan ekor 2. Nah, keyword awalan, keyword produk dan ekor 1 dan ekor 2 itu apa gitu ya. Saya jelaskan ya. Jadi keyword awalan itu biasa diawali dengan kata harga, jual, sewa, seperti itu ya. Di sini ada beberapa kompetitor yang sudah pakai keyword harga, jual ya. Jual. Nah, ini juga kata produk ya. Tapi tidak ada kata ini sewa ya. Mungkin bisa disusun lagi harga sewa ya. Bisa juga harga sewa. Produknya itu Videotron ya. Bapak yang punya produk Videotron itu termasuk outdoor sama indoor ya? Atau keduanya? Atau salah satu? Ya kita ini ya, kita buat dua aja deh. Outdoor dan indoor ya. Nah, sini keyword awalannya sudah ada ya. Harga, terus jual ya. Jual juga ada, jual. Nah, di sini ada distributor juga ya untuk Videotron ya. Promo, promo juga dipakai ya sama kompetitor ya. Promo. Nah, ini keyword produknya sudah ada ya, Videotron outdoor dan indoor. Lalu ekor satunya apa? Biasanya ekor satu itu dari terbaik, termurah ya.
bisa dipakai ya. Tadi di halaman 1 sepertinya ada. Oh, ini langsung Jabodetabek ya. Ada yang LED display outdoor dengan harga termurah ya. Nah, ini termurah termasuk ekor 1 juga. Termurah, terbaik juga ada ya. Harga terbaik. Mungkin karena ekor 2-nya ini kita dimaksudkan ekor 2 itu target market daerahnya teman-teman. Kalau misalnya target marketnya di Jakarta, teman-teman bikin aja di Jakarta, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Pusat ya. Kalau misalnya Jabodetabek bisa disusun ya Jabodetabek, tapi jangan disingkat seperti ini ya, seperti Jabodetabek. Jadi tidak tersusun ini ya keywordnya. Bentar ya. Terbaik. Nah, karena ada ini ya target market, kita pakai ekor 1-nya terdekat ya. Nah, di sini ekor 2 itu target market daerahnya teman-teman ya. Kalau misalnya di Jogja, daerah Jogja aja gitu target marketnya ya. Jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh gitu maksudnya. Soalnya di Jakarta, di Bekasi ya. Kita tulis saya di Jabodetabek ya. Ya, kita tulis saja. Nah, dari beberapa keyword ini kita susun. Jadi seperti ini ya. Harga sewa Videotron ya. Termurah di Jakarta. Nah, dari sini saja kita sudah dapat berapa keyword ya. Satu keyword, satu produk ya, teman-teman ya. Nah, ini jual. Ini contohnya saya sudah dapat 3 keyword ya, teman-teman. Jadi kita ambil salah satu aja ya. Seperti ini ya. Nah, kita bikin satu produk dengan satu keyword ya. Lalu kita ke form nama produk ya, teman-teman. Nah, ini sudah jadi ya keywordnya. Harga sewa Videotron outdoor termurah di Bogor ya. Nah, ini untuk upload file gambar produk. Tolong perhatikan ya, teman-teman. Jadi di WSP itu punya ketentuan tentang gambar produk ya. Untuk maksimal ukuran gambarnya itu 500 pixel ya, 500 kali 500. Dan ini terlalu kecil ya. Bentar ya. 10 KB. Kita resize aja deh. Ini agak pecah ya. Tapi karena untuk buat contoh ya, kita pakai saja. Oke, kita upload ya gambarnya.
Pokoknya untuk gambar itu teman-teman harus ini ya di bawah 500 pixel ya. Boleh ukurannya 500 pixel nggak apa-apa. Tapi jangan di atas 500 pixel ya. Nah ini harga dan harga sebelum diskon kita nolkan saja ya. Nah kalau misalnya teman-teman punya deskripsi produksinya sendiri ya nggak apa-apa dipakai aja. Kalau misalnya tidak punya atau masih bingung cara bikin deskripsinya atau mengisi deskripsi produknya bisa menggunakan AI ya. Pakai aja chat GPT ya. Nah, di sini buka aja chat GPT, terlogin pakai Gmail teman-teman ya, email masing-masing teman-teman dengan prompt buatkan saya ya artikel SEO tentang. Nah, ini tentangnya apa? Kita copy si keywordnya yang kita bikin ya, kita copy lalu di paste sini ya. Ini buatkan saya artikel SEO tentang harga sewa Videotron outdoor termurah di Bogor ya. Sebanyak 500 kata ya. Nah, ini formnya seperti ini ya, teman-teman. Langsung dikirim aja. Nah, sudah jadi ya. Deskripsinya kita kopikan saja ya. Di blok lalu di copy ya. Sampai kesimpulan. Lalu kita paste di deskripsinya. Nah, ini kan kotaknya terlalu kecil ya, teman-teman. Jadi kita klik ini ya. Max resize. Nah, sudah besar ya. Di sini ada kisaran harga juga sih. Tapi kalau teman-teman mau ngisi deskripsi tentang harga nggak apa-apa. Ini kita edit kembali ya. Di sini ada kesimpulan, hapus saya. Oke. Nah, di sini setelah paragraf pertama ya, teman-teman, tambahkan SEO WA ya. Nah, SEO WA itu nanti fungsinya sebagai button ya, teman-teman. Button WhatsApp di produk teman-teman nantinya. Contohnya seperti ini ya. Kita sudah punya produk satu ya, postingan produk. Nah, nanti button WhatsApp seperti ini ya, namanya CWA yang ada di deskripsi, ditambahkan CWA ya. Tidak pakai spasi, hurufnya kecil semua ya. CWA di awal paragraf, lalu di akhir paragraf ditambahkan lagi CWA. Ya, kodenya CWA itu jadi button WhatsApp ya, yang nantinya akan menghubungi teman-teman ya lewat button WhatsApp. Nah, ini. Ntar dia akan ngechat sendiri di WhatsApp ya. Oke, balik lagi. Nah, di USP ada lagi kodenya, nah, yaitu SEO Dena ya, sama SEO baca. Nah, SEO Dena itu memanggil keyword yang kita buat ya, keyword yang kita buat kembali di SEO Dena ya, sama SEO baca. SEO baca itu merekomendasikan produk yang ada di WSP kita. Karena ini produk yang masih satu ya, SEO bacanya tuh tidak muncul ini. Jadi dia rekomendasikan produk yang sama ya. Oke, ini kodenya ya. COWA, SEO baca, SEO deny. Lalu kita kecilkan kembali ya. Nah, di sini ada tag keyword ya, teman-teman. Form tag keyword. Kita tambahkan saja SEO deny ya. Sama juga SEO
di SEO-DNAI di sini juga ya di meta keyword SEO-DNAI. Nah, meta deskripsi ya. Nanti meta deskripsi itu akan muncul di Google ya, teman-teman. Contoh meta deskripsi itu seperti ini juga nih. Nah, ini meta deskripsi juga nih. Dia akan muncul di sini. Di bawah keyword yang kita buat ya. Cara bikin meta deskripsi kalau tidak punya gimana, Mas? Caranya gini ya. Kita ke ChatGPT lagi, buatkan saya meta deskripsi ya. Dari deskripsinya sebanyak ya 160 karakter. Karena di form meta deskripsi itu maksimal 160 karakter ya. Kita kirim aja promnya. Nah, udah dibuatkan nih. Nah, di sini kan ada kutip ya. Kutip ini jangan diambil ya, teman-teman. Ada kutip 2 ya. Jangan diambil. Lalu ditaruh di meta deskripsi ya. Nah, di konten Google ketikkan lagi kembali ya SEO-DNAI. Lalu nomor urut 1, tetap aja 1 nggak apa-apa. Tampilkan di home. Ya, dicentang ya. Nah, ini nama judul keyword yang kita buat ya. Kita kopikan kembali. Nah, di sini ada form nomor WhatsApp ya. Di sini masukkan teman-teman nomor WhatsApp-nya ya. Mulai dari 62 ya, jangan 0. Mau buat pencilaan weh mau buat. Nah, 62 ya, teman-teman. Kalau misalnya 0, nanti tidak terbaca SEO bacanya ya. Di sini kan tetap ada 62-nya ya. Nah, ini yang satu lagi ya, form teks WhatsApp yang nantinya akan disampaikan chat langsung ya. Contohnya seperti ini, form teks WhatsApp tuh. Nah, nanti akan chat langsung ya. Halo, saya ingin bertanya tentang jasa pengendalian rayap ya. Ya, bisa teman-teman sesuaikan saja ya. Atau bisa, halo, boleh info lengkap ya tentang harga sewa Videotron ya. Ya, boleh seperti itu. Nah, untuk eh, from link Bukalapak, Tokopedia, dan Shopee itu dikosongkan saja ya, teman-teman. Keyword awalan dan akhiran kosongkan saja. Nah, karena keyword kita di Bogor ya, kita pilih Provinsi Jawa Barat ya. Lalu pilih kota Bogor ya. Nah, di sini ada keyword kota. Boleh teman-teman disesuaikan centangnya berapa, disesuaikan saja ya. Atau boleh pilih semua ya. Nah, kalau pilih semua nanti keyword kotanya di semua. Ya, aja larang cok. Kondisi ngomong. Nah, setelah keyword kota udah dicentang ya, lalu kita submit ya, teman-teman. Satu postingan kita sudah berhasil ya, dibuat di WSP. Kita lihat di berandanya ya. Nah, ini postingannya ya, teman-teman. Di sini ada keyword yang kita buat ya. Di sini juga ada keyword. Nah, ini penjelasan tentang deskripsinya ya. Nah, ini CWA yang kita buat ya. Akan menjadi button WhatsApp ya. Sama ini di bawah juga ada CWA ya. Nah, ini SEO baca ya. Karena kita punya produk jasa pengendalian rayap ya di Cianjur. Jadi SEO baca ini merekomendasikan produk yang ada di WSP kita juga gitu. Oke, untuk penjelasan postingan produk itu saja yang saya jelaskan ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan bisa open mic ya, teman-teman.
atau masih belum jelas tentang pembuatan produk di WSP ya, bisa ditanyakan open mic ya. Baik, dari teman-teman sekalian yang bergabung di sini ada yang ingin ditanyakan cara memposting WSP, teman-teman? Karena untuk memposting WSP untuk pelajarannya sampai sini terlebih dahulu sebelum kita ke hal yang lain, entah itu mungkin nanti bakal dilanjut inspeksi, entah itu nanti dilanjut dengan widget segala macam. Silakan teman-teman ada yang ingin ditanyakan terkait memposting WSP ini. Oh itu Mas Deva ada pertanyaan di kolom komentar. Kalau Oke. di WSP apa bisa buat aplikasi katanya gitu. Untuk di WSP untuk aplikasi bukan tidak bisa ya Kak untuk aplikasi. Paling bisanya untuk buat landing page ya Kak. Kalau aplikasi eh, sudah ranahnya sudah jauh ya. Bikin aplikasi pakai Android Studio ya atau ke Sigit ya. Jadi di WSP itu ada yang namanya menu full page ya teman-teman. Nah ini menu full page ya. Jadi di menu full page itu teman-teman bisa bikin landing page yang nanti akan promosikan lewat Google ya. Dan ini juga bisa diinspeksi ya lewat Google teman-teman. Nanti ada materinya tentang menu full page ya. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan yang lain, bisa lewat chat atau open mic ya teman-teman. Kalau produk dijadikan landing page, menunya di mana? Produk, ya ini Kak, menunya namanya full page Kak. Tapi hanya bagian bentuk satu bentuk ya teman-teman. Saya buka ya landing page yang ini ya. Nah, ini di sini di domain Beli Safety ini ada landing page ya tentang Grand Duta City Bekasi ya. Nanti ada sesinya kita belajar menu full page ya teman-teman. Kalau belum punya produk sendiri sebaiknya bagaimana? Kalau belum punya produk sendiri, kalau misalnya belum punya produk sendiri ya teman-teman, teman-teman bisa pakai produk vendornya Titik Terang ya. Jadi Titik Terang Kreatif punya vendor ya teman-teman. Teman-teman tinggal lihat saja di website ya titikterangkreatif.com ya. Saya sampaikan di chat Zoom ya. titikterangkreatif.com ya. Di sini banyak menu, beberapa menu juga sih ya. Ada tutorial produk, ada ini ya, tim teknis ya. Chat tim teknis dan chat tim sales ya. Bentar ya. Sorry ya. Jadi kalau mau mengetahui vendor Titik Terang ya, teman-teman akses dulu websitenya Titik Terang, lalu scroll. Nah, di sini ada button klik di sini ya. Klik aja di sini. Lalu di atas websitenya itu ada menu namanya vendor ya.
Nah, di sini vendornya Titik Terang ya. Teman-teman kalau misalnya mau posting vendornya Titik Terang, dipersilakan ya. Di sini ada beberapa vendor. Misalnya vendor ini ya, jasa cuci sofa dan spring bed ya. Di sini ada penjelasannya, nama yang punyanya siapa, lalu nama produknya ini ya, dan ada nomor WhatsApp-nya pemilik vendornya ya. Nah, untuk link gambarnya sudah disediakan ya di Google Drive. Di setiap postingan vendor sudah ada, teman-teman. Jadi kita Mandele. Tadi motornya bobesan, may bubuntos siya lagi. Iya lah, coklat eh. Ano wang eh. di sini vendor ya, teman-teman. Jadi diakses saja untuk vendornya ya di Titik Terang Kreatif. Ada yang ditanyakan lagi? Oh, ini absensi. Boleh di open mic atau lewat chat Zoom ya, teman-teman. Baik, dari teman-teman sekalian ada pertanyaan lagi? Bisa di chat di kolom Zoom ya, di kolom komentar ataupun open mic teman-teman ya. Silahkan. Mumpung kita masih ada sesi nih beberapa menit teman-teman. Halo Kak, mau tanya Kak? Iya, Kak. Silakan. Iya, saya dengan Yudi gitu, Iya, Pak. dari Banyuwangi. Iya, ini yang saya tanyakan, saya kan nggak ada produk satu, produk digital. Kemarin alhamdulillah sudah terkonversi juga. Kemudian saya linkkan dengan Mayar ya. Cuman ada beberapa produk yang saya produk affiliate sih. Iya. Itu kebetulan Shopee yang saya masukkan, affiliate Shopee. Hmm. Apakah dari produk-produk yang ada di deskripsi Shopee itu perlu kita SEO ulang? Itu yang saya tanyakan. SEO ulang ya. Kalau untuk Shopee kan beda plafon ya, Kak. Paling dimasukkan di ini ya, di link Shopee ya. Iya, jadi saya cuma menghubungkan link Shopee, kemudian fotonya juga saya ambil dari Shopee, deskripsinya saya agak modif sedikit gitu. Nah, maksud saya dalam pencarian Google, artinya kan dia bakal muncul dua. Shopee memunculkan atau memang dari saya gitu kan, dari website saya yang kemudian muncul. Harapannya kan itu. Jadi selain Shopee yang kita dapatkan, jadi dari saya juga dalam pencarian dapat gitu. Iya, Kak. Di WSP di dalam pencarian juga dapat. Ya, tetap yang saya sampaikan cara buat keyword di WSP ya seperti yang saya sampaikan tadi ya. Bikin keywordnya. Ya, saya memang coba saya modif dengan keyword yang diarahkan dari WSP gitu. Tapi Tapi sudah. strategi itu di pencariannya juga pengaruh ya, Kak. Artinya SSO versi WSP dia bakal muncul juga kan di halaman-halaman satu gitu. Iya, Kak, bakalan muncul di Google Hmm, juga di halamannya. Oke. Jadi sesudah bikin produk ya, nanti Iya, produk saya ada produk digital juga ada affiliate gitu. iya, nanti kalau sudah bikin produk, kita daftarkan ke GSC ya atau Google Search Console.
biar si produk ini muncul di halaman Google gitu Kak. Iya, kemarin sudah berhasil muncul juga sih. Iya, Oke, makasih Mas. ya sama-sama. Ada yang tanyakan lagi? Fungsi button saat mau nulis deskripsi itu apa ya, Pak? Misalnya hypericon yang mana? Hyperlink icon. Oh, button yang di deskripsi ya? Kalau ngelink tersendiri sih ada yang namanya tautan, enggak? Nah, ini untuk masukkan link tautan. Di sini ada beberapa button sih, tapi kebanyakan buttonnya difungsikan untuk mengedit deskripsi. Sini juga ada masukan gambar ya, table dan lainnya ya. Oke, dari sini ada yang tanyakan lagi. Kalau tidak, kita ke GSC ya, teman-teman. Atau namanya Google Search Console. Setelah kita bikin produk dengan keyword yang efisien ya, kita akan daftarkan produknya di GSC ya, atau Google Search Console ya. Untuk memunculkan produk kita di halaman Google ya, teman-teman. Absennya tidak muncul di event Zoom hari ini. Absennya di Sekar ya. Bentar ya. Oh, ini ada absen ya. Ini ada menu absen, tinggal diisi aja, Kak. Lalu klik absen ya. Diisi dulu nama dan nomor HP ya, atau nomor WhatsApp ya. Oke, baik. Tidak ada yang ditanyakan ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita ke GC ya, atau Google Search Console ya. Absen tidak bisa, tidak muncul ya. Oke, tim sales bisa bantu tim sales? Tidak bisa absen. Oke, kita di Google cari aja Google Search Console ya, atau Google Console ya. Dan ini namanya Google Search Console ya, teman-teman. Mungkin ada beberapa yang sudah paham ya tentang Google Search Console ya. Bentar ya. Oh, beli safety belum didaftarkan ya. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah daftarkan banyak seperti ini ya, sebenarnya sudah paham tentang daftarkan Google Console ya. Kalau teman-teman yang belum paham tentang konsol ya, bisa ke menu tambahkan properti ya. Kalau belum pernah didaftarkan ke konsol, nanti bakalan muncul seperti ini ya. Ada yang nanya, Kak, kalau tombol SEO hal itu difungsikan untuk apa? Itu belum dipakai ya, Kak, untuk SEO hal. Jadi, teman-teman dipakai dari menu kategori ke bawah saja. SEO hal belum dipakai, Kak. Amsor Jogja ya. Jadi kalau belum didaftarkan ke GC, awal-awal bakal muncul seperti ini ya. Nah, untuk WSP itu kita ke awalan URL ya, teman-teman. Nanti si domainnya di sini ya. Kita copy saja domainnya ya.
Nah, ini kita copy ya pakai HTTPS ya, teman-teman. Jadi sering kali ya ada yang ngide HTTPS-nya nggak dipakai. Nah, kalau tidak dipakai itu tombol lanjutannya nggak ada ya. Atau ada juga yang www ya, www seperti ini. Tapi jangan dipakai seperti ini ya, teman ya. Ya, jangan dipakai seperti ini ya, teman-teman. Dipakainya HTTPS ya, jangan www ya, ataupun nggak pakai HTTPS ya. Nanti tombol lanjutannya tidak ada. Nah, harus seperti ini ya, HTTPS, domain WSP-nya, tambah slash ya. Nanti muncul tombol lanjutkan ya. Nah, ini setelah dilanjutkan, kita klik tag HTML ya. Nah, di tag HTML ini kan ada meta set Google verifikasi ya. Ini disalin, klik button salin ya. Lalu kita ke menu pengaturan ya, teman-teman. Setelah menu pengaturan, kita ke meta SEO utama ya. Nah, di sini ada 4 form ya. Form yang dipaste yang tadi ya, yang kita copy itu ditaruh di meta pendukung ya. Di bawahnya. Lalu kita submit ya. Nah, setelah data berhasil disimpan, kita balik lagi ke Google Console ya. Lalu verifikasi. Nah, kalau step by stepnya benar, bakalan berhasil lah kepemilikan telah diverifikasi ya. Lalu kita buka properti ya, teman-teman. Untuk pertanyaan kita hold dulu ya. Setelah penjelasan Google Console, saya akan jawab ya. Nah, di sini sudah didaftarkan domain Blisepti ya. Ada beberapa menu di Google Console, tapi kita harus diinspeksi ya produk yang tadi. Nah, klik aja inspeksi URL. Nah, URL yang kita inspeksi itu URL produk ya. Jangan URL kategori ataupun URL ininya ya, domainnya. Kita pakai URL produk. Produk dari sewa Videotron ya, teman-teman. Nah, ini langsung copy saja. Kita balik ke konsol ya. Lalu enter. Nah, ini di sini ada uji URL aktif ya. Kita klik. Nah, setelah itu kita klik minta pengindeksan ya. Nah, kalau sudah seperti ini, URL sudah diindeks ya. Nanti ditunggu saja 24 jam. 1 kali 24 jam ya, teman-teman. Kemungkinan besok sudah muncul di Google ya, setnya. Tadi ada yang nanya tentang ini ya. Kalau pengindeksan malah berkurang karena apa ya, Pak? Awalnya 8, sekarang 4. Kalau pengindeksannya berkurang gitu ya, ada beberapa faktor ya, Pak Yusril ya. Pertama itu duplikat konten. Kalau misalnya duplikat konten, entah itu deskripsinya sama, ataupun deskripsinya kurang relevan sama foto gitu. Paling ditambah saja beberapa link ya, atau backlink ya di deskripsinya. Itu Pak Yusri ya.
Ada yang ditanyakan teman-teman tentang Google Console? Siapa Yusra? Atau ditambahkan dengan menu BPP ya? Kalau misalnya sudah mengerti menu BPP atau LPP ya, Pak Yusri bisa tambahkan di menu tersebut untuk optimasi produk kembali ya. Karena kita zoomnya untuk WSP pemula ya, kita belum ke arah BPP ataupun LPP ya. Nanti next kita zoom akan membahas menu tersebut ya. Ulang dari awal untuk konsol, Kak. Ulang dari awal untuk konsol ya. Oke, kita pakai browser lain ya. Karena yang tadi sudah terdaftar domainnya ya. Jadi diperhatikan ya, teman-teman. Cari Google Console di Google ya. Pilih yang Google Search Console ya. Dan mulai sekarang ya, kalau misalnya belum pernah daftar ke konsol, tampilannya akan seperti ini ya. Ada domain dan awalan URL ya. Untuk WSP kita ke awalan URL. Nah ini kita isi ya. Isi dengan domain WSP masing-masing ya. Nah, kita copy ya dengan HTTPS ya, teman-teman. Lalu akan muncul tombol lanjutan ya, lanjutkan. Nah, di sini udah terverifikasi ya. Mungkin saya ganti email dulu ya. Tidak terverifikasi ya. Saya stop share dulu ya. Ganti email. Nah, ini saya sudah ganti email ya. Ini tolong perhatikan kembali ya, teman-teman. Karena saya ngulang sekali aja ya. Di awal URL kita masukkan domain WSP kita, lalu button lanjutkan ya. Setelah itu cari menu tag HTML ya. Klik aja. Nah, di sini ada button salin. Button salin untuk menyalin Google Sheet verifikasi ya. Nah, setelah disalin, kita ke admin panel. Ke menu pengaturan ya. Setelah ke menu pengaturan, kita ke menu meta SEO utama. Nah, di sini ada 4 form. Form mana yang dipasang atau dipaste ya? Si script Google Sheet verifikasinya ya. Yaitu di form meta pendukung di bawahnya ya. Lalu di submit ya, teman-teman di bawah. Nah, setelah data disimpan, kita ke konsol lagi. Nah, kita ke konsol ya. Lalu ada button verifikasi.
Nah, di sini kalau verifikasinya benar, kita telah diverifikasi ya pemilikan domain WSP-nya. Lalu buka properti. Nah, di sini ada menu-menu dari Google Console ya, teman-teman. Gitu, Pak Budi ya. Pak Budi ya begitu ya. Iya, iya Kak, ada rekaman ya Kak. Tenang aja. Nanti di-share oleh tim sales kami ya. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Mungkin yang sudah paham tentang konsol atau produk boleh ditanyakan tentang yang lain ya. Dipersilakan lewat chat atau open mic ya, teman-teman. Ya, sama-sama Pak Budi ya. Ada yang ditanyakan teman-teman? Baik, dari teman-teman sekalian ada yang ingin ditanyakan terkait pembahasan Google Search Console atau menginspeksi produk kita di WSP? Silakan. Lalu untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan khawatir karena untuk Zoom kali ini itu kita rekam dan nanti nanti rekamannya nanti di-share oleh tim sales kami, teman-teman. Gitu ya. Baik, dari teman-teman sekalian ada yang ingin ditanyakan sebelum saya tutup? Apa cukup ya, teman-teman? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan ya, mungkin untuk Zoom kali ini, hari ini ya, saya menjelaskan tentang produk dan konsol ya. Kalau misalnya teman-teman ingin menanyakan hal lain tentang WSP ya, bisa hubungin ke tim teknis ya, dengan cara rotator tim teknis ya, teman-teman. Link rotator tim teknis ada di website Titik Terang Kreatif ya. Di sini ya. Eh, di sini ada tim support pagi dan malam ya, teman-teman. Jadi eh, pagi itu dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore ya, teman-teman. Dan tim malam itu dari jam 5 sore sampai jam 12 malam. Itu. Jadi kalau malam tanya ke support malam, kalau pagi bisa tanya ke support pagi ya. Linknya sudah ada di website Titik Terang ya. Tinggal akses saja teman-teman. Oke, teman-teman sekalian, untuk Zoom kali ini mungkin cukup sekian ya teman-teman. Cukup kali ini untuk nanti kalau misalkan teman-teman ada terkait kendala mengenai WSP dan lain-lain, bisa tadi tanyakan ke tim support kami ya teman-teman yang ada di titik terangkreatif.com ya teman-teman bisa dicek di situ. Baik, semoga ilmu kali ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Saya Fahmi dan Bang Deva pamit undur diri untuk teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu.